Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk. Emosi membutuhkan pemahaman tentang asal mula waktu. Mempelajari jari abadi ini dengan sia-sia tanpa memahami asal mula waktu adalah sia-sia. Tiba-tiba Chen Ping merasa seperti sedang dibodohi. Melihat Chen Ping seperti itu, Taisu dari keluarga Ji tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat memahami asal-usul waktu?" "Siapa yang mengatakan itu? Tentu saja aku yakin. Tapi jika kamu tidak menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu, aku merasa kamu menipuku." Chen Ping tahu bahwa Taisu dari keluarga Ji pasti melakukan ini dengan sengaja. "Jari abadi ini adalah keahlian unikku. Apakah menurutmu aku ingin mengajarkannya kepada orang lain dengan santai?" Setelah Taisu dari keluarga Ji selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Chen Ping, dan nafas emas mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping. Saya melihat ledakan di lautan kesadaran Chen Ping, dan ada keterampilan ekstra dalam sekejap. Aku tidak menyangka ada orang yang terkurung di lautan kesadaranmu. Setelah memberikan jari abadi kepada Chen Ping, Taisu dari keluarga Ji berkata kepada Chen Ping, "Itu adalah seorang kultivator iblis, tubuhnya dibunuh oleh saya, dan jiwanya dipenjarakan di lautan kesadaran saya." Chen Ping menjelaskan, "Sekarang aku telah mengajarimu jari abadi. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung kapan kamu bisa memahami asal-usul waktu." "Kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan keluarga Ji?" Taisu dari keluarga Ji bertanya. "Pergi ke Gunung Iblis Selatan," kata Chen Ping jujur. "Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak penggarap setan di tempat itu. Dikatakan juga bahwa Gunung Tianmo juga merupakan medan perang selama perang antara dewa dan iblis. Itu juga merupakan medan perang paling kejam di mana sebagian besar makhluk abadi mati. Ada legenda di kaki Gunung Iblis pada hari itu bahwa iblis besar dari dunia iblis kuno ditekan di bawah. Namun selama pertempuran antara dewa dan iblis, sisa jiwa iblis besar dilepaskan. Akibatnya, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sejak saat itu, puncak gunung itu disebut Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis yang memulihkan diri di Gunung Tianmo, dan itu telah menjadi tempat dengan pembudidaya setan paling banyak di dunia para dewa dan manusia." Taisu dari keluarga Ji mengikuti Chen Ping dan berkata, "Kamu masih mengatakan itu?" Chen Ping sedikit terkejut. Tampaknya iblis besar yang ditekan di bawah gunung ajaib hari itu jauh lebih kuat daripada iblis angin. Gumpalan jiwa yang tersisa dapat membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh asli, itu bagus sekali. Ada bahaya di Gunung Tianmo, tapi juga ada peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Jaga dirimu." Setelah Taisu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan akhirnya menghilang. Chen Ping tidak terkejut. Taisu dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya. Tapi itu tidak berarti rohnya juga tidak bisa pergi. Jika dia benar-benar tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, maka mustahil bagi Taisu dari keluarga Ji mengetahui banyak hal tentang keluarga Ji. Setelah Taisu dari keluarga Ji pergi, Chen Ping memanggil Huo Feng dan Ji Yun untuk pergi secara diam-diam. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Ji Yun melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin jika dia pergi kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan.
Tapi Ji Yun sendiri juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan menjadi tuan muda yang pendiam selama sisa hidupnya. Tapi tidak seperti Chen Ping, dia bisa mengalami banyak hal. Mungkin saat Chen Ping benar-benar naik, dia juga bisa naik ke dunia peri bersama-sama. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing akan naik ke surga. Saat kami keluar dari kota kuning dan biru, langit semakin cerah. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ji Yun bertanya pada Chen Ping. Pamanmu bilang ada susunan teleportasi di kota Zuhuang yang bisa mengarah ke wilayah selatan. Ayo pergi ke kota Zuhuang dulu. Kata Chen Ping, Tuan Chen, saya tidak kenal Zhu Huangcheng. Ji Yun tampak malu. Dia telah tinggal di wilayah utara, dan Ji Yun bahkan tidak tahu di mana letak beberapa kota dan negara kekaisaran di wilayah tengah. Chen Ping melirik ke arah Huo Feng, yang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak mengenalmu, jangan lihat aku." Ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Zhu Huangcheng. Jadi bagaimana mereka bisa duduk di susunan teleportasi? Tuan Chen, saya pikir pasti ada seseorang di kota Huanglan yang akan pergi ke kota Zuhuang untuk membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan. Jika tidak, kita dapat menemukan seseorang untuk membawa kita ke sana. Kata Ji Yun. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya diam-diam keluar dari kota Huanglan. Jika dia kembali, dia pasti akan memberitahu Ji Lianjun bahwa dia akan diundang kembali untuk berhubungan seks dengan wanita keluarga Ji. Chen Ping tidak akan melakukannya. Tepat ketika mereka bertiga bingung, suara yang jelas dan nyaring terdengar. Jika kamu ingin pergi ke kota Zuhuang, aku akan mencarikan seseorang untukmu. Ji Meiyan keluar dari belakang mereka dan berkata, "Kakak." Ji Yun sedikit terkejut saat melihat Ji Meiyan. Chen Ping juga tidak menyangka Ji Meiyan akan mengikuti mereka keluar kota secara diam-diam, dan dia juga terkejut dan berkata, "Nona Ji, mengapa Anda mengikuti saya? Aku tahu kamu akan pergi, tidak bisakah aku mengantarmu? Entah kita punya perasaan atau tidak, bagaimanapun juga, aku memberimu pertama kalinya, jadi kamu akan menjadi pria yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, ikut saja denganku." Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikuti Ji Meiyan kembali ke kota. Ji Meiyan membawa Chen Ping dan mereka bertiga ke halaman terpencil, lalu berjalan dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang gadis seumuran dengan Ji Meiyan keluar. Saat melihat Ji Meiyan, gadis itu tampak sedikit terkejut. "Meiyan, kenapa kamu ada di sini?" kata gadis itu, lalu menatap Chen Ping dan mereka bertiga di belakang Ji Meiyan dengan waspada. "Jangan gugup, mereka bertiga adalah saudaraku," kata Ji Meiyan. Mendengar perkataan Ji Meiyan, gadis itu melonggarkan kewaspadaannya, menjauh dan berkata, "Silakan masuk." Ji Meiyan memimpin Chen Ping ke halaman terpencil. Ketika mereka masuk, ada getaran di kehampaan, dan kemudian segala sesuatu di depan Chen Ping berubah. Mereka melihat keluar ke halaman yang sangat terpencil dan bobrok. Setelah masuk, ternyata itu adalah sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah, dengan bangunan dan paviliun yang sangat indah di dalamnya. Ji Meiyan bertingkah sangat tenang. Sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya, tapi Chen Ping dan tiga lainnya sedikit terkejut. Chen Ping tidak menyangka ada dunia lain yang tersembunyi di halaman biasa ini.
Siapa yang bisa menciptakan dunia sekecil itu dan hidup di dalamnya? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan bisa membuka ruang? Melihat ketiganya Chen Ping seperti itu, Ji Meiyan menjelaskan, ini adalah ruang yang telah terbuka. Anda tidak perlu gugup. Saudari, apakah ada ahli di kota kuning dan biru ini sehingga dia bisa membuka ruang sendiri? Ji Yun berkata dengan emosi, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia baru saja menyusul gadis itu dan bertanya, Qianan, apakah Paman Cai pernah ke wilayah selatan baru-baru ini? Silakan, kita harus berangkat dalam 2 hari ke depan. Kali ini aku akan pergi dengan ayahku. Cai Qianan mengangguk dan berkata, ketiga temanku ini juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi saya khawatir itu tidak mungkin. Itu mungkin saja terjadi jika beberapa hari sebelumnya. Tapi sekarang personelnya sudah ditentukan, saya khawatir tidak akan ada tempat. Cai Qianan tidak menunggu Ji Meiyan selesai berbicara, dan berkata dengan ekspresi malu. Biarkan aku bertemu Paman Cai dulu, kata Ji Meiyan. Cai Qianan membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Cai Qianan pergi, Ji Meiyan menjelaskan kepada Chen Ping, ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun, ruang ini dibuat dengan senjata ajaib kuno. Untuk mempertahankan ruang ini, dibutuhkan banyak batu spiritual. Kata Ji Meiyan, sungguh menakjubkan bahwa senjata ajaib bisa memiliki kemampuan seperti ini. Mata Ji Yun penuh rasa iri, Chen Ping tidak terkejut. Beberapa senjata sihir kuno, senjata spiritual, atau artefak memiliki berbagai fungsi. Ini normal. Tapi bagaimana keluarga ini memperoleh senjata ajaib kuno membuat Chen Ping sangat bingung. Ji Meiyan melihat keraguan Chen Ping, jadi dia melanjutkan, pemilik keluarga ini adalah Cai Hongwei, yang mahir dalam survei geologi. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengatur orang untuk pergi ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, dan dia akrab dengan jalan menuju wilayah selatan. Tapi itu saja. Orang Taobao seperti ini selalu mempertaruhkan nyawanya. Kudengar setiap kali mereka pergi berburu harta karun, banyak orang akan mati saat mereka kembali. Namun, Cai Hongwei mahir dalam eksplorasi geologi, sehingga dia dapat menemukan harta karun setiap saat, dan orang-orang yang pergi bersamanya akan berada dalam bahaya yang lebih kecil. Ini berarti bahwa sebelum setiap keberangkatan, banyak orang akan memilih untuk pergi bersama dia. Tapi Cai Hongwei tidak membawa semua orang bersamanya. Dia harus melalui penilaian, dan dia harus direkomendasikan oleh seorang kenalan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya. Apalagi bertemu dengannya, dia menang. Aku tidak bisa menemukannya bahkan di luar halaman. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengenal putrinya Cai Qianan sejak kita masih kecil. Jadi meskipun kursinya penuh, kalian bertiga akan baik-baik saja. Apakah Cai Hongwei mendapatkan senjata ajaib yang membuka ruang ini? Chen Ping bertanya. Mungkin saya belum pernah melihatnya. Tempat ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Mungkin dibeli dari luar. Ji Meiyan mengangguk dan berkata, Chen Ping menjadi tertarik pada Cai Hongwei. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan bumi ini berbeda dengan dunia sekuler. Ada banyak medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan bumi. Dan tidak diketahui berapa banyak dewa dan iblis kuno yang hebat. Kekuatan terkubur. Jika Cai Hongwei ini benar-benar memiliki survei geologi seni pelatihan titik akupuntur benar-benar sebuah bakat. Ngomong-ngomong,
Chai Hongwei sama seperti perampok makam di dunia sekuler. Jika ingin mendapatkan harta karun itu, dia harus mencari tempat yang bagus dulu. Keponakan tertua, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Ku dengar banyak hal telah terjadi pada keluarga Jimu akhir-akhir ini. Apa ayahmu baik-baik saja? Ditemani dengan suara yang hangat, Chai Hongwei melangkah masuk. Dari nada percakapan berikut Ji Meiyan, kita dapat mengetahui bahwa Chai Hongwei memiliki hubungan yang baik dengan Ji Lianjun. Paman Chai, ayahku baik-baik saja, dan tidak ada yang salah dengan keluarga Ji. Aku datang hari ini untuk membawa beberapa teman, dan aku ingin mengikuti Paman Chai ke wilayah selatan. Ji Meiyan berkata lugas. Chai Hongwei menoleh dan menatap Chen Ping dan tiga lainnya. Lalu ekspresi malu muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Chen Ping terlihat sangat muda, dan kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka hanya dalam kondisi fusi. Keponakan tertua, kamu juga tahu bahwa ada banyak bahaya di sepanjang jalan ketika aku pergi ke wilayah selatan, dan korban jiwa sangat banyak. Jika temanmu ikut denganku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi mereka. Chai Hongwei dengan sopan menolak Ji Meiyan. Jika Chen Ping mengikuti, itu seperti menimbulkan beban bagi diri mereka sendiri, dan Chai Hongwei tidak akan menyetujuinya. Bahaya apa yang ada jika membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan? Ji Yun berkata dengan bingung. Mereka hanya tidak tahu jalannya. Jika mereka mengenal Zhu Huangcheng, mereka dapat membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan, dan Chai Hongwei tidak diperlukan. Chai Hongwei melirik Ji Yun, lalu berkata, saya belum pernah duduk di susunan teleportasi ketika saya pergi ke wilayah selatan. Jangan duduk di susunan teleportasi, Ji Yun tercengang. Mengambil susunan teleportasi, Anda harus pergi dari sini ke kota Zhuhuang, lalu menunggu untuk diteleportasi ke wilayah selatan. Ini terlalu memakan waktu. Saya selalu pergi langsung ke wilayah selatan dari sini. Perjalanannya jauh lebih singkat, tapi itu sangat berbahaya. Jadi kalian yang tidak kuat tidak cocok untuk mengikutiku. Kalian bisa pergi ke kota Zhuhuang dan duduk dalam formasi teleportasi, kata Chai Hongwei.